lolos dengan susah payah. Apa yang terjadi dengan AC Milan? AC Milan berhasil melaju ke babak 16 besar Liga Eropa. Meski begitu, pelatih Rossoneri, Stefano Pioli tidak bisa menyembunyikan kekecewaan atas performa timnya itu. Milan lolos setelah bermain imbang 1-1 melawan Red Star Belgrade di leg kedua babak 32 besar Liga Eropa. Pertandingan ini digelar di San Siro pada hari Jumat 26 Februari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Milan unggul lebih dulu berkat penalti Frank Kessie pada menit ke-9. Tim tamu kemudian bisa menyamakan kedudukan melalui Benaboane pada menit ke-24. Milan mendapatkan keuntungan setelah pemain Red Star Belgrade Marko Gobeljic mendapatkan kartu merah pada menit ke-70. Namun meski demikian, Rossoneri tidak mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk menambah gol. Namun begitu, Alessio Romagnoli dan kolega tetap lolos ke babak 16 besar dengan keunggulan gol tanda. Pasalnya, laga leg pertama berakhir dengan skor 2-2 di Serbia. Usai pertandingan, Pioli mengaku kalau Rossoneri sedang tidak berada dalam performa terbaiknya. Tim ini mungkin masih muda, tapi memiliki mentalitas yang matang, kata Pioli kepada Sky Sport Italia. Jelas kami tidak dalam periode terbaik. Banyaknya kemenangan memberi kami energi dan kepercayaan diri. Jadi sekarang elemen-elemen itu sedikit berkurang. Pioli mengakui Red Star Belgrade sangat menyulitkan timnya. Namun ia merasa sangat lega karena Milan pada akhirnya tetap bisa menyingkirkan tim asal Serbia itu. Sangat disayangkan kami tidak mengendalikan situasi dengan lebih baik, dengan operan dan pilihan yang lebih pas. Tapi yang penting lolos setelah melawan tim yang menyulitkan kami di kedua leg. Lanjutnya, 4 laga tanpa kemenangan, badai pasti berlalu. Hasil imbang melawan Red Star, ini memperpanjang puasa kemenangan Milan. Alessio Romagnoli dan kawan-kawan ini sudah tidak pernah menang dalam 4 laga terakhirnya di semua kompetisi. Rinciannya, Milan membukukan 2 kekalahan dan 2 hasil imbang. Selain itu, Rossoneri juga tidak bisa mencetak gol dari operan play dan gagal mencetak clean sheet. Stefano Pioli tidak memungkiri kalau timnya sedang mengalami penurunan performa. Pioli juga menyebutkan faktor kelelahan psikologis jadi penyebab utama mengapa Rossoneri kesulitan meraih kemenangan itu. Kalau melihat musim kami masih penuh hal positif. Musim tidak selesai di sini. Juara Liga Eropa memberi tiket Liga Champions, kata Pioli kepada Sky Sport Italia. Kami membuat lebih banyak kesalahan dan tidak sesolid sebelumnya. Tapi ini adalah batu loncatan yang sangat penting dan sangat krusial untuk bisa lolos. Saya pikir mungkin ada kelelahan psikologis dan fisik, karena kami memulai musim sejak kualifikasi. Namun meski begitu, Pioli tidak patah arang. Mantan pelatih Inter Milan itu merasa sangat yakin kalau situasi sulit ini akan segera berlalu. Saya mencoba untuk tetap bersama tim di sepanjang laga, memberi mereka dorongan. Tapi mereka bertanggung jawab dan mungkin mulai merasakan tekanan. Lanjutnya, seharusnya tidak masalah, karena kami sudah melewati musim yang luar biasa dan melewati momen yang sulit. Semuanya itu akan membantu kami jadi lebih kuat di masa depan. Gelandang Milan senang dan kecewa. Meski berhasil lolos ke babak berikutnya, penampilan Milan pada laga itu bisa dibilang mengecewakan. Hal tersebut diakui oleh gelandang AC Milan Soualiho Meite. Pertandingan yang sulit melawan tim yang bagus. Kami lolos, tetapi kami tahu kami tidak bermain dengan baik. Kami senang dengan hasil ini, tetapi kami tahu kami perlu melakukan yang lebih, ujar Meite kepada Milan TV. Kami telah memainkan banyak pertandingan. Tidak mudah bermain setiap 3 hari. Ada sedikit kelelahan. Kami memiliki kelompok yang bagus. Kami harus memiliki mentalitas untuk maju. Sejak datang ke Milan Januari lalu, Meite beberapa kali bermain bersama Frank Kessie di lini tengah. Ia mengaku nyaman berdua dengan ex-gelandang Atalanta itu.
Dia berbahasa Perancis seperti saya. Komunikasinya lebih mudah. Kami saling membantu dan kami berbicara untuk membantu tim. Imbunya. Milan ingin bayang gelandang Liverpool. Dilansir dari Sempre Milan, Rossoneri sedang mencari bala bantuan berkualitas menjelang kemungkinan tampil kembali ke Liga Champions. Direktur AC Milan Paolo Maldini tengah membidik beberapa pemain, dan salah satunya adalah Georginio Wijnaldum. Wijnaldum menjadi salah satu nama yang diawasi oleh Maldini, mengingat kontrak pemain Liverpool sudah hampir habis. Ia juga tidak berencana melanjutkan masa bakti di Anfield. Pemain berpaspor Belanda itu memiliki nilai pasar 40 juta euro atau sekitar 691 miliar menurut Transfermarkt. Beberapa sumber juga mengabarkan bahwa Rossoneri siap menggelontorkan dana sebesar nilai itu. Kendati begitu, AC Milan harus berperang melawan Paris Saint-Germain dan Barcelona yang sama-sama menginginkan jasa Georginio Wijnaldum. Wijnaldum sendiri pernah secara mengejutkan mengakui bahwa dirinya adalah penggemar AC Milan, tepatnya pada tahun 2018 yang lalu. Ia sangat terpukau akan kemenangan AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007. Wijnaldum terus mengenang laga itu karena dia sangat mengagumi sosok dari Clarence Seedorf. Seedorf yang kala itu juga menjadi pilar utama tim nasional Belanda. Bagi Wijnaldum yang tumbuh besar di Belanda, Seedorf adalah salah satu panutannya. Sebenarnya saya tidak terlalu fokus menonton banyak laga final karena saya melakukan hal-hal lain. Tapi final ketika Seedorf memenangkannya kali keempat dan Filippo Inzaghi mencetak 2 gol. Laga itu benar-benar saya ingat, ujar Wijnaldum di 442. Seedorf adalah idola saya. Saya sangat senang dia memenangkan laga yang satu itu. Nasnya kemenangan itu melawan Liverpool, pungkasnya. Sukses di Liga Eropa model Milan lawan Roma. Gelandang AC Milan Red Krunic mengaku kecewa dengan performa yang ditunjukkan timnya saat menghadapi Red Star Belgrade. Namun ia meyakini hasil ini bisa meningkatkan kepercayaan diri para pemain Rossoneri. Ini yang terpenting. Hasil ini harus memberi kami rasa percaya diri yang sekarang sedikit berkurang, kata Krunic kepada Milan TV. Kami tidak senang dengan permainan kami, tetapi yang terpenting adalah lolos ke babak berikutnya. Milan tidak mampu mengalahkan Red Star Belgrade dalam 2 pertemuan di babak 32 besar Liga Eropa. Namun meski begitu, Krunic merasa sangat lega pada akhirnya bisa menyingkirkan wakil Serbia itu. Mereka punya lebih banyak hari untuk mempersiapkannya. Mereka punya waktu untuk mempersiapkan pertandingan seperti ini, lanjutnya. Sayangnya hanya ada sedikit ruang hari ini, tetapi yang terpenting adalah melaju ke babak berikutnya. Ini pasti akan memberi kami kepercayaan diri. Pada hari Minggu, kami memiliki kemungkinan untuk memenangkan pertandingan yang hebat. Kesuksesan di kancah Eropa menjadi modal penting bagi Milan sebelum menghadapi AS Roma. Kedua tim akan berjumpa di Olimpico pada ajang Serie A pada hari Senin 1 Maret 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah beberapa hasil tidak sebaik yang kami harapkan, kemenangan bisa memberi kami kepercayaan diri, ujar Krunic. Kami harus berusaha melakukan yang terbaik dan mempersiapkan pertandingan dengan baik. Fakta-fakta AC Milan versus Red Star Belgrade. Berbicara tentang hasil leg kedua 32 besar Liga Eropa antara AC Milan versus Red Star Belgrade, rasanya tidak lengkap jika tidak bicara fakta-fakta yang tercipta usai laga. Dan berikut ini rangkuman sejumlah fakta serta statistik menarik AC Milan usai menendang Red Star Belgrade. 1. Ini adalah kali pertama bagi AC Milan sejak bertahun-tahun lalu berhasil lolos dari salah satu fase gugur kompetisi Eropa setelah hanya bermain imbang di leg pertama dan kedua. Terakhir kali Rossoneri mengalami skenario ini adalah musim 2002-2003 saat menghadapi Inter Milan di semifinal Liga Champions.
Pada saat itu, kedua tim bermain imbang 0-0 di leg pertama dan 1-1 di leg kedua. 2. AC Milan lolos ke 16 besar kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak musim 2017-2018. 3. Frank Kessie mencatatkan rekor atas namanya sendiri, yakni mencetak 8 gol musim ini, yang mana jadi milestone pribadinya sejak merumput di Liga Italia. 4. Pertandingan kontra Red Star Belgrade semalam adalah hasil imbang pertama yang terjadi di kandang sendiri setelah Oktober 2017 yang lalu. Pada waktu itu AC Milan ditahan AEK Athens dengan skor kacamata 0-0. 5. AC Milan baru kalah sekali dari 11 pertandingan terakhir mereka di kancah Eropa. Catatan detailnya adalah 6 kemenangan, 4 imbang, dan 1 kekalahan. 6. Musim ini AC Milan sudah mendapat 18 tendangan penalti. Jumlah ini agak lebih banyak dibandingkan para klub yang bermain di 5 liga top Eropa musim ini di semua kompetisi.